Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu bab keempat, yaitu mengenai hak kedua orang tua, suami dan tercelanya bertabarruj. Faslun fi huquqil walidain. Amma huququl walidaini faqad qala Allah ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Wa qala ta'ala wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Itu yang pertama hak-hak kedua orang tua. Adapun hak-hak kedua orang tua telah Allah sebutkan dalam firman-Nya. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kedua orang tua, ibu, bapak. Quran surat An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkatakan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil, dalam surat Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birru abakum tabirrukum abna'ukum. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga di bawah telapak kaki ibu. Wa qala sayyiduna al-Haddad radhiyallahu an, wal walidani lahum haqqu yaqumu bih may yattaqilha wal mudluna bin nasab. Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu an berkata, kedua orang tua memiliki hak yang harus ditunaikan oleh yang bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang berada di jalur keturunannya. Wa yanbaghi lil mar'ati an ta'rifa haqqal walidain wa an taquma birrihima wa alla tukhalifa kalamahuma fa inna Allah jalla wa ala qad awjaba 'alaina al-imtithal li amrihima. Hendaknya seorang wanita mengenal hak kedua orang tuanya dan berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tuanya tanpa menentang perintah keduanya, karena Allah telah mewajibkan kita menuruti perintah-perintah kedua orang tua kita, bapak dan ibu. Tadabbarna ayyatuhan nisa qawluhu jalla dzikrah wa bil walidaini ihsanan ay ahsinu ilal walidaini ihsanan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin ay idza balagha abuka aw ummuka haddal kibara fawajibun 'alaika ihtiramuhuma wa ijlaluhuma wa ta'adubu lahumā la haddi alla taqula lahumā uffin ay la tantiqu amahuma hatta bimithli hadhil kalimati allati tadullu 'ala tadajjuri wa la tanharhuma la tasjarhuma bal ta'addab lahumā wa qul lahumā qawlan karīmā ay idza khatabatahuma fahadibahuma bil kalamil hasanil ladzi tuhibbu ay yukhatabuka bil auladuk wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah ay tadallal li walidayk wa hawwin nafsaka indahuma rahmata bihima wadhkur rahmatahuma bika wa syafaqatahuma 'alaika wa anta fis shaghir wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa takfi hadhil ayatu dalilan li syarafil walidain wa 'azimi haqqihima 'ala auladihima. Wahai kaum wanita, renungkanlah firman Allah yang maha besar sebutan baginya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Maksudnya, hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu dari mereka atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan jika ayahmu atau ibumu telah
berusia lanjut, maka kewajibanmu adalah menghormati keduanya dan berperilaku yang baik keduanya sehingga jangan sampai engkau mengucapkan kalimat di hadapan keduanya. Bahkan ucapan yang menunjukkan kejanggalan semacam ini, janganlah kamu membentak mereka, janganlah menghardik mereka, tetapi berbuat baiklah kepada mereka dan ucapkanlah mereka perkataan yang mulia, yang lemah lembut. Jika engkau berbicara dengan mereka, maka bertutur katalah yang baik kepada mereka sebagaimana engkau ingin anak-anakmu juga bertutur baik kepadamu nantinya. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rendah hati sebagai tanda kasih sayangmu kepada mereka. Ingatlah kasih sayang kasih sayang mereka terhadapmu kalau engkau masih kecil, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu aku kecil. Cukuplah ayat ini sebagai bukti kemuliaan kedua orang tua, betapa besarnya hak mereka harus ditunaikan oleh anak-anak mereka. Baik, yang kedua yaitu hak-hak suami. Faslun fi huquqiz zawji. Qala Allah Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i wa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala taba'u 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Allah berfirman, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan atau wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagaimana mereka laki-laki di atas sebagian lain ataupun wanita, dan karena mereka laki-laki yang telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang solehah ialah dan tepat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka melaknatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Qala Syekh Muhammad Aminul Kurdi fi kitabin Irsyadil Muhtaj li Huquqil Azwaj ba'da al-istishhadi bihadhil ayatil karimati wa dhikrihi sababan nuzuliha. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa ay yaqumuna 'alaiha qiyamul wuladi 'ala ar-ra'iyah farrajulu yaqumu bima salihil mar'ati wa tadbiri wa ta'dib wa yajtahidu fi hifdhiha. Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi dalam kitab Irsyadul Muhtaj li Huquqil Azwaj setelah beliau menyebutkan ayat ini dan menyebutkan sebab turunnya ayat ini, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Beliau berkata, posisi kaum laki-laki itu bagi kaum wanita mengurus kepentingan kaum wanita, begitu juga mengatur dan mendidik mereka dan berusaha menjaganya. Walamma athbata al-qiyama 'ala an-nisa'i lir-rijali bayyana as-sababa bi amrayna ahaduhuma wahabiyyun wath-thani kasabi wa qad dzakara al-awwala biqawli bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd ayya anna Allah faddala ar-rijala 'ala an-nisa'i bi umur minha ziyadatul 'aqli wad-din wa husnut tadbir wa mazidul quwwati fil a'mali wat ta'ati wa iqamati asy-sya'air wal wilayatu wa syahadatu wa wujubul jihadi wal jumu'ah wa ziyadatu nasfi fil mirath wa ilaihil intisab. Dikarenakan yang dipercaya untuk mengurus kaum wanita adalah lelaki, Allah menjelaskan penyebabnya dengan dua hal. Yang pertama adalah wahbi, karunia diberi tanpa melalui usaha, dan sedangkan kedua adalah kasbi, karunia yang diberikan tanpa usaha. Allah menyebutkan tentang yang pertama dalam firman-Nya. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka atau laki-laki atas sebagian yang lain wanita, yaitu Allah telah melebihkan kaum lelaki atas kaum wanita dengan beberapa hal diantaranya, yaitu kesempurnaan akal dan agama, perencanaan yang baik, kelebihan dalam hal kekuatan untuk melakukan amal perbuatan, ketaatan, mendirikan syiar-syiar agama,
memimpin, memberi kesaksian, kewajiban berjihad, dan sholat Jumat, tambahan dalam bagian warisan dan jalur keturunan bernasab kepadanya. Dan falazimna ta'atun azwajakan wa tawasawina fima bainakunna bil haqqi was sabri wa iyyakuna wal khuruji an ta'ati zawji. Faqad rawal khatibu fi tarihi annahu sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma imra'atin kharajat min baitiha bighairi idni zawjiha kanat fi sahatillahi ta'ala hatta tarji'a ila baitiha wa yardu anha zawjiha. Oleh karena itu, selalulah menaati suami kalian, sebarkanlah nasihat di antara kalian untuk berbuat baik dan bersabar. Hendaknya, janganlah sampai kalian keluar dari batas ketaatan kepada suami. Telah diriwayatkan oleh Alkitab dalam kitab tarikhnya bahwa Nabi SAW bersabda, setiap wanita keluar dari rumahnya tanpa seizin suami, ia berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala sampai kembali ke rumahnya dan suaminya ridha kepadanya. Bab yang pertama adalah tercela bertabaruj dan anjuran menahan pandangan. Kalau Allah Ta'ala waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyal ula wa aqimna sholata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasulah wa qala jalla dzikru wa kullil mu'minati ya'dudna min abswarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumrihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin. Allah Ta'ala berfirman, "Danlah kamu menetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya." Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Allah telah berfirman, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Quran Surat An-Nur ayat 31. Wa qad rawa Tabrani fi bi asnadin hasanin an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala an-nisa'u awratun wa innal mar'ata la takhruju min baitiha wa ma biha ba's fayastashrifuha asy-syaitanu fayaqulu innaka la tamurayyin ala ahadin illa a'jabati wa innal mar'ata la talbasu thiyabaha fayaqalu laha aina turidina fataqul a'udhu maridan aw ushhidu janazatan aw usalli fi masjid wa ma 'abadat imra'atin rabbaha mithla an ta'buduha fi baitiha. Imam Tabrani telah meriwayatkan dengan sanad yang baik bahwa Nabi SAW bersabda, kaum wanita merupakan aurat, dan sesungguhnya seorang wanita keluar dari rumahnya tanpa ada keperluan penting, lalu setan mengikutinya dan berkata, sesungguhnya tidaklah engkau berpapasan dengan seorang pun, melainkan pasti engkau membuat kagum. Dan sesungguhnya seorang wanita memakai pakaiannya, lalu ia ditanya, hendaklah kemanakah engkau? Ia menjawab, aku akan mengunjungi orang yang sakit, atau aku akan mengantarkan jenazah, atau aku akan hendak sholat di masjid. Dan tidaklah seorang wanita beribadah kepada Tuhannya seperti ia beribadah kepadanya dalam rumahnya. Qala 'allamatu sayyidu Abu Bakri Shihabuddin fi manzumatihi wa man takun bainar rijal masyiah bil tayyib fahiya fil hadisi zaniyah. Al-Allamah Sayyid Abu Bakar bin Syihab mengubah dalam syairnya, seorang wanita yang berjalan di tengah kerumunan lelaki sambil memakai wangian ataupun parfum, maka dalam hadis ialah adalah pezina.
Faqad ruwiya an Ummi Salamah annaha kanat inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Maimunah il aqbala ibnu Ummi Maktumin fadakhala alaihima faqala alaihi salatu wassalam ihtajiba minhu. Qalat faqultu ya Rasulullah alaysa huwa a'ma la yubashiruna. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afa umya wa in antuma alastuma tubashiranihi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hasan sahih. Telah diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu an bahwa ia dan Maimunah radhiyallahu an sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah Abdullah bin Ummi Maktum, salah seorang sahabat yang buta matanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghampiri keduanya dan berkata, "Berhijablah, tutupilah diri kalian darinya." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah ia seorang yang buta dan tidak dapat melihat kami?" Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa kalian berdua buta? Tidakkah kalian dapat melihatnya?" Hadis riwayat Abu Dawud Tirmizi dan dikatakan bahwa ini adalah hasan yang sahih. Baik, berikut adalah sedikit penjelasan dari saya tentang kitab Ad-Dzakirah Al-Hadramiyah, bab kedua yang mengenai hukum haid, nifas dan istihadah, dan bab keempat mengenai kewajiban anak terhadap orang tua, hak orang tua dan hak suami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.